Jadi kelompok kami membuat aplikasi game quiz yaitu tentang hukum Kirchhoff dari platform Meetup Inventor. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langsung saja kita klik Create Apps. Lalu jika kita sudah ada foldernya, langsung saja kita klik folder itu. Lalu kita ke tahap screen. Jadi di screen pertama kita masukkan background terlebih dahulu. Sebelum itu kita cari background yang sesuai untuk quiz kalian. Langsung saja kita ke menu background, kita klik upload file, kita cari di file yang sudah kita unduh backgroundnya. Kita cari, saya menggunakan background ini, kita klik OK. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita ke menu layout. Di layout kita pilih vertical scroll arrangement, kita masukkan ke screennya. Lalu kita pilih button. Jadi fungsinya ini untuk membuat tulisan judul, yaitu saya membuat tentang hukum Kirchhoff. Lalu kita atur dulu untuk tulisannya. Untuk vertical scrollnya kita ke width. Di width ini kita pilih file parent untuk menengahkan, dan height-nya kita pakai persen yaitu 30. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita ubah tulisannya menjadi hukum Kirchhoff. Lalu untuk fontnya kita ubah menjadi bold dan miring agar terlihat lebih bagus. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 32. Lalu kita ubah backgroundnya menjadi warna ungu. Kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke image untuk masih gambar. Lalu kita klik fill parent untuk width-nya. Kemudian kita pilih horizontal arrangement. Kita klik button, kita masukkan. Untuk selanjutnya kita pergi ke width. Untuk fill parent menengahkan tulisannya. Kemudian kita pilih gambar untuk mengisi agar ada ikon. Kita pilih gambarnya, kita klik OK. Kita perkecil ukurannya. Untuk ukurannya cukup segini aja, dan untuk buttonnya kita ganti tulisannya menjadi mulai quiz. Kita klik enter. Selanjutnya kita ke tahap screen 2 untuk membuat soal-soalnya. Cukup kita tambahkan horizontal arrangement label 1, button 1 sampai button 4. Kita masukkan untuk soal-soalnya. Yang pertama kita klik di label. Untuk tulisannya kita boldkan, kemudian backgroundnya kita ganti sesuai dengan selera masing-masing. Saya memakai warna biru. Untuk tulisan jawabannya kita juga memakai background. Saya memakai background ungu. Untuk selanjutnya kita ke layout, pergi ke horizontal arrangement, kita pilih label, terus dimasukkan untuk mengasih tulisan jawaban, apakah ini jawaban salah atau benar. Untuk tulisannya kita ganti menjadi jawaban. Untuk selanjutnya kita pilih button untuk kita ganti tulisannya menjadi tulisan lanjut untuk pergi ke soal berikutnya. Langsung saja kita ke latihan soal 4. Kita tambahkan vertical arrangement, kemudian image kita masukkan seperti pada tahap soal yang kita buat tadi. Kemudian fill parent untuk menengahkan, kemudian kita atur width-nya, lalu kita tambahkan untuk image-nya
kita kasih gambar, kita tentukan gambar soal-soalnya, lalu kita atur ukuran-ukurannya. Untuk langsung ke screen terakhir, kita buat seperti yang tadi, tambahkan vertical arrangement, label, dan button 1, button 2. Untuk yang label, kita tulis terima kasih. Untuk yang button, kita tulis mulai lagi. Dan untuk button yang kedua, kita tulis untuk keluar. Baik, selanjutnya kita ke blog. Jadi di blog ini itu untuk mengatur desainnya agar berjalan sesuai. Untuk yang pertama kita klik button, terus kedua label, ini kita masukkan ke dalam button. Kemudian di teks ini kita paling atas pilih. Untuk selanjutnya kita pilih label 2 dengan background color. Lalu selanjutnya kita tambahkan visible. Untuk button 5-nya kita kasih jawaban true di logic. Kemudian untuk yang label 2 di atas ini kita tulis salah. Untuk background colornya kita tambahkan, untuk colornya warna merah. Untuk selanjutnya kita tetap dengan tahap yang sama. Untuk button 2 kita tambahkan seperti di atas, yaitu label teks, kemudian label background color, Untuk yang button ketiga tetap dengan cara yang sama, yaitu ditambahkan label teks, kemudian label background color. Terus untuk background colornya, jika jawaban itu benar, kita kasih tombol warna hijau di colornya. Jadi untuk blok latihan soal 1, 2, 3, 4 itu sama saja, tetapi bedanya itu cuma pada background colornya. Itu kalau tombol merah itu jawaban salah, kalau hijau itu jawaban benar. Jadi cuma mengganti itu saja. Untuk yang soal terakhir ini kan di soal ada soal gambarnya, jadi kita munculkan untuk button image-nya, kita kasih animasi, dan untuk teksnya kita kasih gambar agar terlihat. Untuk yang screen terakhir ini adalah untuk yang tadi tombol terima kasih, tombol mulai lagi, dan keluar. Jadi untuk memainkan game quiz ini kita harus mempunyai aplikasi Meet Up Inventor. Kemudian kita klik connect, terus AI companion. Jadi di barcode ini kita scan dari HP tersebut, lalu kita akan muncul di sebuah permainan kuisnya. Ini adalah contoh cara memainkan game kuis hukum Kirchhoff kami. Jadi yang pertama kita mulai kuis, kemudian di latihan soal 1 ini tentang bunyi hukum Kirchhoff 2 itu apa. Terus kita memilih jawaban yang benar dan yang salah itu yang mana. Kalau jawaban kita benar, nanti ada tombol hijau. Kalau jawaban kita salah,
nanti terdapat tombol merah. Kemudian ada tombol lanjut untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Selanjutnya untuk latihan soal kedua, seperti yang tadi, kita memilih jawaban yang benar dan mana yang salah. Kalau salah pasti ada tombol merahnya. Kalau jawaban kita benar, ada tombol hijau, terus klik lanjut. Kemudian latihan soal ketiga, kita juga memilih jawaban mana yang salah dan benar. Jadi untuk soal terakhir, yaitu latihan soal keempat, kita menentukan gambar tersebut termasuk rangkaian apa. Kalau benar, kita klik lanjut. Untuk tahap terakhir, yaitu di screen 6, ada ucapan terima kasih dan tombol mulai lagi atau keluar dari aplikasi.